Silakan. Selamat siang Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Khairul, kabar saya ya seperti inilah Pak Khairul. Jenengan bisa melihat sendiri keadaan saya. Dari ekspresi Ibu kok kelihatannya pucat sekali, kurang semangat. Mungkin ada masalah yang bisa diceritakan? Iya Pak Khairul, memang akhir-akhir ini saya lagi galau Pak Khairul. Saya sendiri memang lagi ada masalah ini Pak Khairul. Gimana Pak Khairul, apakah kabarnya Pak Khairul hari ini? Kalau saya sih ya Bu, alhamdulillah baik sekali. Saya dalam keadaan sehat, ceria, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bisa keluar dari masalah-masalah, dimudahkan semua urusannya, keluarga kita diberi kesehatan semuanya. Semoga ya Bu Ayu. Amin, amin Pak Khairul. Oh iya Pak Khairul, apakah Pak Khairul ada waktu buat saya untuk mengobrol Pak Khairul? Tidak lama kok Pak Khairul, paling tidak 10 sampai 15 menitan. Ya Bu Ayu, kalau siang ini kan saya sudah lega dan santai. Kalau Bu Ayu pengen ngobrol, pengen curhat tentang masalah apapun, monggo. Saya dengan senang hati akan mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Baik, terima kasih Pak Khairul. Begini loh Pak Khairul, saya ini lagi suntuk dan lagi galau Pak Khairul, karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin itu beliau menyampaikan bahwa kita itu harus mencapai target 100% Pak Khairul untuk kelulusan tahun ini. Apapun itu alasannya Pak Khairul. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan saya kepikiran terus Pak Khairul. Oh, jadi begitu Bu Ayu. Berat juga ya dengan kelas lain dengan itu. Iya. Perasaan Bu Ayu itu mungkin karena tuntutan yang luar biasa yang menargetkan pencapaian kelulusan murid yang harus 100% gitu ya. Iya Pak Khairul, benar sekali Pak Khairul. Bu Ayu mungkin bisa lebih menceritakan secara detail lagi tentang permasalahan yang Bu Ayu alami sekarang ini. Jadi begini loh Pak Khairul, saya itu mempunyai 2 murid di kelas 6 Pak Khairul. Jarang sekali mereka itu mengikuti pelajaran matematika, yang pada akhirnya mereka itu tidak mempunyai nilai pada pelajaran saya Pak Khairul, baik pada nilai harian maupun nilai tugas-tugas, karena memang mereka itu tidak pernah mengikutinya Pak Khairul. Padahal ini kan semester 1 kan hampir usai ya Pak ya. Ya, saya paham Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu bisa menceritakan lagi kenapa sih kok murid-murid jenengan itu tidak mau ikut atau jarang mengikuti pelajaran matematika itu, kenapa masalahnya? Tentu bisa Pak Khairul. Anak-anak yang tidak mau mengikuti pelajaran itu yang pertama itu karena anak-anak itu habis kecelakaan Pak Khairul. Terus yang satu itu karena anaknya malas sekolah Pak Khairul. Jadi mereka itu menganggap yang satunya yang malas sekolah itu Pak Khairul itu karena menganggap pelajaran matematika itu sulit, jadi mereka malas untuk masuk sekolah. Seperti itu Pak Khairul. Dari cerita Bu Ayu ini, dari permasalahan Bu Ayu ini ada 2 murid ya yang nilainya kosong. Terus karena jarang mengikuti penilaian, akan tetapi di pihak lain itu Bu Ayu harus mengikuti target berat yang ditargetkan penjenengan oleh kepala sekolah yang tahun ini harus meluluskan dengan 100% begitu nih. Iya Pak Khairul, betul sekali Pak Khairul. Berangkat dari masalah yang dalam Bu Ayu ini, apa sih penyebab sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang diinginkan Bu Ayu? Maksudnya begini Bu Ayu ya, menghindari kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi. Begini Pak Khairul, sebenarnya saya itu inginnya simpel saja Pak Khairul. Saya setuju dengan program sekolah yang menargetkan sekolah itu lulus 100% Pak Khairul. Tetapi saya itu harus ada dasar yang kuat untuk memberi nilai anak-anak itu. Tanpa anak-anak itu nilainya dikerjakan oleh temannya atau
Ya, ya, ya. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Ibu Ayu ini. Artinya kita tuh sudah mendidik anak dengan cara yang baik dan benar dari aturan akademik, kemudian dengan kondisi anak yang bagaimana ya. Yang demikian ini juga sudah di penghujung semester. Kira-kira apa yang ingin Bu Ayu targetkan untuk 2 bulan tadi? Begini Pak Khairul, saya pengennya mereka mempunyai nilai yang berkualitas pada pelajaran matematika, seperti itu Pak Khairul. Mungkin bisa dijelaskan dengan nilai yang berkualitas itu seperti apa sih Bu maksudnya? Begini Pak Khairul, jadi nilai yang berkualitas itu nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, karena mereka memahami pelajaran saya bukan dikarenakan dikerjakan oleh orang lain, seperti itu Pak Khairul. Setelah saya mendengar permasalahan ini, saya bisa tangkap Bu Ayu ini punya nilai yang lengkap karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Bukan begitu ya? Iya Pak Khairul, betul sekali. Ya, mantap sekali Bu Ayu. Nah, kalau untuk Bu Ayu ini, kira-kira apa saja sih yang bisa Bu Ayu lakukan untuk mempertahankan prinsip yang Bu Ayu lakukan, sekaligus juga memenuhi target berat yang dicanangkan oleh kepala sekolah tadi, sekaligus 100% lulus. Ya, begini Pak Khairul, saya sebenarnya juga masih memikirkan Pak Khairul untuk masalah saya tadi. Makanya saya mengajak Bapak untuk berdiskusi pada siang hari ini Pak Khairul. Oke, saya paham. Berarti masih dalam proses pemikiran begitu ya Bu? Iya Pak Khairul, karena memang saat ini saya memang masih bingung untuk menyelesaikan masalah saya seperti ini Pak Khairul. Nah, begini, sekarang saya mempunyai pertanyaan kepada Bu Ayu. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah Ibu Ayu lakukan terkait dengan masalah anak tersebut? Begini Pak Khairul, sebenarnya saya itu sudah beberapa upaya Pak Khairul yang saya lakukan, seperti saya menghubungi orang tuanya, meminta kerjasama agar anaknya itu mau berangkat ke sekolah, dan meminta bantuan orang tuanya yang anaknya kecelakaan tadi Pak Khairul. Saya sudah menghubungi orang tuanya agar anaknya itu bisa diantar ke sekolah. Dan yang malas tadi sebenarnya saya sudah memberikan pelajaran, memberikan materi, saya lewatkan WA seperti itu Pak Khairul. Tapi sampai saat ini Pak Khairul, mohon maaf, hasilnya tetap sama saja. Makanya saya sampai galau ini Pak Khairul. Yang bisa saya tangkap dari cerita Ibu Ayu ini, sebenarnya Bu Ayu ini sudah melakukan upaya yang sangat optimal, tapi memang ya hasilnya itu masih minim begitu ya Bu. Mungkin ada masalah lain yang bisa begitu. Ya begitulah Pak Khairul, saya sampai bingung, sampai saya harus bagaimana seperti itu Pak Khairul. Saya cuma akan berpesan Bu Ayu, tetap semangat, jangan putus asa, pasti ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti kata orang kita, 1000 jalan menuju kota Roma. Nah, sekarang untuk Bu Ayu, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan pendidikan tersebut, agar anak tersebut lebih taat untuk mengerjakan kegiatan yang berkualitas tadi, atau tindakan apa yang bisa Ibu Ayu lakukan? Apa ya Pak ya? Mungkin mereka mau memahami materi dan mengerjakan soal yang saya berikan dengan saya mendatangi rumahnya ya Pak ya. Dan saya membimbing mereka dan saya tungguin mereka saat mereka mengerjakan. Mungkin seperti itu Pak Khairul. Itu adalah ide yang luar biasa Bu Ayu, dan perlu dicoba dipraktekkan kepada anak-anak. Benar Pak Khairul, kenapa saya tidak memikirkan itu sebelumnya? Nah, kapan jadinya Bu Ayu mau memulai dan mencoba ide tersebut? Iya Pak Khairul, segera mungkin
besok siang setelah anak-anak pulang sekolah saya akan ke rumahnya Pak. Wah, mantap sekali Bu Ayu ini. Nah, sekarang kira-kira siapa saja yang akan Bu Ayu ajak untuk melakukan bekerja sama untuk mengatasi masalah ini? Iya Pak Khairul. Support system itu memang diperlukan ya Pak Khairul ya. Saya nanti akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain Pak Khairul yang ada di dalam rumah tersebut. Saya mengharapkan mereka yang ada di rumah tersebut untuk memantau dan memberikan bimbingan atau motivasi agar anak tersebut mau belajar. Seperti itu Pak Khairul. Mantap sekali. Tidak terasa kita sudah ngobrol banyak sekali, panjang kali lebar ya Bu Ayu. Iya Pak. Menurut Bu Ayu percakapan tadi itu hal apa saja yang bermanfaat buat Bu Ayu? Wah, luar biasa ya Pak Khairul. Hal yang bermanfaat bagi saya adalah yang semula saya tadi galau, saya tidak bisa memikirkan dengan baik. Alhamdulillah dengan saya sharing sama Pak Khairul, saya mampu dengan target sekolah tetapi dengan bertindak profesional Pak Khairul, yaitu dengan cara saya home visit, saya mendampingi mereka dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak Khairul. Mantap. Satu lagi Bu Ayu, pertanyaan terakhir ini ya. Bagaimana sih perasaan Bu Ayu setelah kita ngobrol panjang lebar hari ini? Alhamdulillah Pak Khairul. Yang semula saya itu pusing, saya itu galau, saya itu tidak bisa memecahkan masalah saya ini Pak Khairul. Alhamdulillah setelah kita sharing, saya sudah tercerahkan Pak Khairul dan saya menjadi semangat lagi Pak Khairul. Alhamdulillah, saya senang Bu Ayu. Bu Ayu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa memberikan ide-ide cemerlangnya. Sukses selalu Bu Ayu dan jangan lupa untuk hasil nanti kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha untuk masalah hasil nanti dari Tuhan saja Bu Ayu. Iya Pak Khairul, terima kasih untuk waktunya Pak Khairul. Kalau ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Khairul. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwi